Penguasa Kun Sutian terbang ke udara dan mengangkat tangannya untuk melepaskan kekuatan kembalinya kekosongan ke asal. Dao Bujue mengayunkan pedangnya ke arah kekosongan Gui Yuan Jin, dan kekuatannya meledak, menjatuhkannya ke belakang. Setelah berguling ke tanah, dia memasukkan pedangnya ke tanah dan meluncur di depan Ye Xuan sebelum berhenti. Ye Xuan mengingatkannya, tubuhnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Tidak perlu melawannya secara langsung. Cukup netralkan setengah dari serangannya. Ada jeda di antara setiap serangannya, dan itulah saat yang terbaik. Dimengerti. Dao Bujue segera mengerti, berdiri dengan bantuan pedangnya, dan bergegas menuju penguasa Kun Sutian dalam sekejap, melepaskan pedang harimau tiran dan melancarkan serangan ganas. Tebasan angin yang ganas. Tebasan Juetian. Cakar harimau menebas terus-menerus. Pedang itu menebas setiap kali memukul, energi pedang itu kuat dan mendominasi. Tepat seperti yang dikatakan Ye Xuan, penguasa Kun Sutian tidak melawan sama sekali, dan terus bergerak melalui kehampaan untuk menghindari cahaya pedang. Dao Bujue menyerang 101 kali berturut-turut, memaksa penguasa Kun Sutian melepaskan roda cahaya ilahi untuk menghentikan serangan tersebut sebanyak 3 kali. Setengah menit kemudian, penguasa Kun Sutian pulih, dengan ekspresi marah di wajahnya. Dia sekali lagi memadatkan Void Return to Origin Force dan melesat ke arah Dao Bujue. Mata Dao Bujue terfokus, lalu dia segera mengayunkan pedang, mengimbangi setengah kekuatan Void Return to Origin Force, lalu terbang mundur, nyaris menghindari akibat dari Void Return to Origin Force. Kekuatan Void Return to Origin yang tersisa melesat langsung ke arah Ye Xuan. Ye Xuan mengendalikan pedang virtual dengan satu tangan untuk secara gelap menekan ruang yang runtuh dan memegang pedang kunpeng dengan tangan lainnya, siap menerima serangan. Tepat pada saat ini, dua sosok kecil melesat maju, membuka telapak tangan mereka untuk menghadang di depan, melepaskan lingkaran perisai cahaya hampa, dan menghadang kekuatan balik kehampaan. Wah, kekuatan yang tersisa dari Void Return to Origin Force meledak, menyebabkan bumi berguncang. Untungnya, kekuatan yang tersisa terbatas dan diblokir secara paksa oleh Void Light Shield dengan pupilnya terbuka. Dao Bujue memanfaatkan kesempatan itu, mengayunkan pedangnya lagi dan menyerbu maju, melancarkan serangan dahsyat ke arah penguasa Kun Sutian. Pukulan pedang yang kuat memaksa penguasa Kun Sutian mundur berkali-kali, wajahnya terlihat sangat jelek. Tubuh fisiknya hampir mencapai batasnya pada saat ini, dan kekuatan Void Return to Origin Force yang dapat dikerahkannya hanya sepertiga dari kekuatannya. Dengan hanya sepertiga kekuatannya, dia tidak bisa lagi membasmi Ye Xuan, yang membuatnya sangat marah. Sepertinya kamu tidak akan berhasil hari ini. Ye Xuan telah melihat niatnya yang sebenarnya, dan matanya menjadi lebih bertekad. Penguasa Kun Sutian mendengus dingin dan berkata, itu mungkin tidak terjadi. Karena sudah sampai pada titik ini, aku akan memberimu kesempatan untuk memilih. Sambil berbicara, dia memanggil roda cahaya ilahi, memukulnya ke dalam kehampaan, dan menghancurkan separuh ruang di langit. Ruang angkasa itu runtuh dan menelan semua makhluk hidup dan materi. Mata Ye Xuan menyipit, dan dia dengan cepat meningkatkan kekuatan energi sejatinya, secara paksa mengendalikan Void Spirit Blade untuk menekan ruang yang runtuh. Kekuatan Void Blade menyebar, hampir tidak memperlambat kecepatan runtuhnya ruang angkasa. Penguasa Kun Sutian mengendalikan roda cahaya ilahi dan menghilang ke dalam kehampaan. Ia tertawa keras dan berkata, aku ingin melihat apakah kau menginginkan hidupmu atau ketenaran. Hahaha. Setelah berkata demikian, dia menghilang ke dalam kehampaan dan meninggalkan dunia kecil ini. Pada saat ini, wajah Ye Xuan menjadi sangat serius, karena sebelum penguasa Kun Sutian pergi, dia telah menghancurkan pusat dunia hampa kecil ini. Runtuhnya ruang ini menjadi tak terhentikan, dan bahkan jika ditekan oleh Void Blade, itu hanya dapat memperlambat kecepatan runtuhnya ruang. Setelah Void Blade ditarik, ruang ini akan berubah menjadi ketiadaan dalam waktu yang sangat singkat, menelan semua materi dalam radius 100 mil. Itu terjadi pada saat ini. Di luar kota Void, pertempuran antara kavaleri besi Dewa Angin dan kavaleri binatang berbulu emas, kavaleri binatang bersisik merah, dan kavaleri binatang naga jahat berhenti. Para setan surgawi yang tersisa dari ketiga penunggang binatang segera melarikan diri dari dunia kecil itu. Melihat ini, Su Changlin tahu bahwa sesuatu yang besar pasti telah terjadi, jadi dia segera memimpin kavaleri Dewa Angin ke kota Void, mendatangi Ye Xuan, turun dari tunggangannya dan melaporkan Mayor Jenderal, Setan Langit telah melarikan diri. Tempat ini sangat berbahaya, kita harus segera mengungsi. Ye Xuan berdiri dengan kepala tegak, tulang punggungnya tegak, ekspresinya serius. Dengan satu tangan, dia mengendalikan Void Blade untuk menekan ruang yang runtuh, dan dengan tangan lainnya, dia mengeluarkan segel kavaleri besi Dewa Angin, sambil berkata, mulai sekarang, kavaleri besi Dewa Angin akan berada di bawah komandomu. Kalahkan mereka dan singkirkan ibel-ibel surgawi di sekitar kota Liuyun. Mayor Jenderal,
Su Changlin mengambil segel kavaleri besi Dewa Angin dan langsung merasa gelisah. Ye Xuan tidak menunggunya berbicara dan terus mengeluarkan perintah kedua. Sampaikan perintahku. Semua orang di kota Liuyun harus segera pindah dari kota ini dan tinggal sejauh 100 mil dari kota Liuyun dalam waktu 1 hari. Mayor Jenderal, wajah Su Changlin semakin menunjukkan kepanikan. Kemudian, Ye Xuan segera mengeluarkan perintah ketiga. Sampaikan perintahku. Semua warisan Akademi Kunpeng akan dipercayakan kepada para tetua di setiap departemen. Aku berharap Akademi Kunpeng dapat kembali meraih kejayaannya. Mayor Jenderal, Su Changlin menebak sesuatu dan berteriak, Mayor Jenderal, tolong jalani hidupmu dengan serius dan tinggalkan tempat ini. Ruang ini sedang runtuh. Semua makhluk hidup yang tersisa di sini, bahkan yang terkuat di benua Kyushu, tidak akan mampu bertahan hidup di ruang yang runtuh ini. Ye Xuan tidak hanya memiliki satu jalan buntu untuk dipilih. Penguasa Kun Sutian berkata setelah dia pergi bahwa dia memberi mereka kesempatan untuk memilih. Ye Xuan sekarang punya dua pilihan. Pilihan pertama adalah mengambil kembali Void Blade dan kemudian segera melarikan diri dari ruang yang runtuh ini. Jika pilihan ini dibuat, maka ruang ini akan hancur dalam waktu yang sangat singkat, mengubah kota Liuyun menjadi abu, dan tidak ada seorang pun di kota itu yang akan selamat. Pilihan kedua adalah menggunakan Void Blade untuk menekan ruang yang runtuh, yang mungkin membuat ruang ini bertahan 1 hari lagi, memberi kesempatan kepada orang-orang di kota Liuyun untuk melarikan diri. Dapat dikatakan bahwa area dalam radius 100 mil telah menjadi zona mati. Ye Xuan bukanlah orang suci. Dia ingin mengambil kembali Void Blade dan pergi dari sini beberapa kali, tetapi pada akhirnya dia tidak cukup kejam. Ikuti perintahku. Perintah Ye Xuan dengan suara berat. Su Changlin berlutut dan membungkuk, menggertakkan giginya dan setuju ya. Aku akan mematuhi perintahmu. Kemudian dia memimpin kavaleri Dewa Angin untuk menaiki perahu terbang dan kembali ke tanah untuk memusnahkan ibel surgawi. Setelah Su Changlin pergi, hanya Dao Bujue dan sepasang saudara kembar yang tersisa. Dao Bujue sudah melihat situasi saat ini dan bertanya dengan sungguh-sungguh, apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Tidak ada pilihan lain, Ye Xuan berkata dengan ekspresi serius. Tapi kalau kau tetap di sini, kau mungkin akan mati. Dao Bujue menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku berjanji akan melindungimu selama 30 tahun. Sekarang saatnya aku memenuhi janjiku. Aku akan tetap di sini dan kau boleh pergi. Ye Xuan menyeringai dan berkata, kamu tidak bisa menahan ruang yang runtuh ini, lupakan saja. Jika ingin menekan ruang yang runtuh, hanya Void Blade yang memiliki kekuatan setingkat ini. Dao Bujue tidak dapat melepaskan kekuatan Void Blade. Tetapi, Dao Bujue mengerutkan kening. Tolong aku, kata Ye Xuan tiba-tiba. Katakan saja padaku. Dao Bujue menyetujui tanpa bertanya untuk apa bantuan itu. Ye Xuan menatap kedua saudara kembar di sampingnya, dengan sedikit ketidakberdayaan di matanya. Setelah beberapa lama, dia berkata, bahwa mereka menemui Huaiyan dan tanyakan beberapa hal padanya. Jika ada yang tidak dapat kalian putuskan, pergilah ke kakek buyutku Qintaya. Terakhir, sampaikan janji kalian kepadaku kepada mereka. Bahwa mereka menemui Huaiyan, aku ingat. Apa yang perlu kamu tanyakan? Dao Bujue bertanya dengan ekspresi serius. Huaiyan tahu apa yang aku bicarakan. Ye Xuan baru saja mengetahuinya. Munculnya Void Blade sebenarnya adalah suatu kebetulan, seolah-olah sudah ditakdirkan. Dan reaksi Chang Yue Haige terhadap hilangnya Void Spirit Blade terlalu tenang, seolah sudah diduga. Karena Chang Yue Haige adalah salah satu dari 10 tempat suci di Jeushu, pasti ada sesuatu yang transenden tentangnya. Tempat suci yang dapat dianggap sebagai takdir bukanlah sesuatu yang dapat ditebak oleh orang awam. Oleh karena itu, Ye Xuan berspekulasi bahwa Chang Yue Haige mungkin telah meramalkan munculnya garis keturunan Ratu Ibel Void dan mengambil inisiatif untuk mengirimkan pedang roh Void. Karena memahami hal ini, Ye Xuan meminta Dao Bujue untuk membawa Gai dan Tong menemui Huaiyan. Tentu saja, Ye Xuan tidak sepenuhnya mempercayai Chang Yue Haige, jadi ketika tiba saatnya untuk membuat keputusan nyata, dia masih harus bertanya pada Qintaya. Alasan pengaturan ini adalah bahwa kedua gadis kembar itu mungkin tidak akan bertahan hidup setelah kematiannya. Bagaimanapun, ramalan tentang bintang jahat itu benar-benar ada, dan orang-orang kuat pada saat itu tidak akan keberatan untuk menghentikan bencana itu sejak awal. Oleh karena itu, jika saya mati, Chang Yue Haige mungkin menjadi harapan bertahan hidup bagi kedua gadis kecil itu. Apakah kamu masih bertekad untuk bertahan? Itu jalan buntu, apakah kamu bersedia menerimanya? Dao Bujue akhirnya bertanya. Ye Xuan menarik napas dalam-dalam dan berkata, tentu saja aku tidak akan menyerah. Aku tidak akan menyerah, bahkan jika itu berarti aku harus bertahan hidup dari 9 kematian. Akan tetapi, di bawah Kerun Dewa Ruang, tidak akan pernah ada peluang untuk bertahan hidup, yang ada hanyalah peluang untuk mati.
Tong tampaknya memahami sesuatu dari suasana yang berat itu, dan berjalan mendekat sambil berlinang air mata kakak. Ye Xuan berjongkok, memegang wajah mungilnya dan mengusapnya, lalu berkata sambil tersenyum, ingat, kamu manusia, bukan bintang ibel. Aku mati di tangan ibel, ingatlah pembalasan dendam ini. Aku tidak menginginkannya, aku tidak menginginkannya. Tong mulai terisak. Gou berdiri di samping, wajahnya tegang seperti biasa, tetapi ada kemarahan di matanya. Meskipun Ye Xuan meminta mereka untuk mengingat kebencian ini, dia tidak meminta mereka untuk membalas dendam. Sebaliknya, dengan kebencian ini, mereka akan memiliki lebih banyak harapan untuk bertahan hidup. Karena garis keturunan yang mereka miliki, mereka tidak akan jatuh ke tangan klan ibel surgawi. Begitu mereka jatuh ke tangan klan ibel surgawi, mereka akan menjadi incaran orang-orang kuat ras manusia. Ye Xuan sangat yakin bahwa begitu Gai dan Tong jatuh ke tangan klan ibel surgawi, bahkan Qin Taya akan mengambil tindakan tanpa ragu-ragu. Seperti yang Ye Xuan janjikan saat dia menyelamatkan mereka, jika mereka menjadi bencana, dia akan mengambil kembali nyawa mereka dengan tangannya sendiri. Oleh karena itu, semakin mereka membenci setan surgawi, semakin lama mereka dapat bertahan hidup. Ye Xuan memegang leher Tong, menatap dahinya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, ingat apa yang aku katakan. Pergi, keluar dari sini. Tidak, aku tidak mau pergi. Tong meronta dan menangis, air mata mengalir di wajahnya. Setelah Ye Xuan memutuskan, dia tiba-tiba merasa rileks, tersenyum, dan berkata, kau tahu. Saat aku menyelamatkanmu, aku berpikir bahwa jika aku mati suatu hari nanti, aku akan membawamu bersamaku. Tapi, sekarang, aku tidak bisa melakukannya. Setelah Ye Xuan selesai berbicara, dia memasukkan bola petir yang terluka itu ke dalam pelukan Tong, mendorongnya, dan berteriak ambil bola petir itu dan pergi. Sekarang, segera. Lei Qiu meronta dengan kedua cakarnya, sambil mengeluarkan suara mendekut. Tong menolak untuk pergi, dan berlari lagi, mengeluarkan buah teratai kering dari tas, dan bersikeras, aku tidak akan pergi. Ye Xuan tersenyum tipis, perlahan menghunus pedang kunpeng, dan berkata, kau tahu. Selama aku ingin mengusirmu, tidak peduli seberapa banyak kau berlatih, kau tidak akan bisa menghindari pedang ini. Setelah berkata demikian, Ye Xuan mengayunkan pedangnya. Tong segera menembus ke dalam kehampaan dan mengeluarkan ledakan kehampaan, mencoba menghancurkan cahaya pedang. Cahaya pedang menebas kekosongan, membelah kekuatan ledakan kekosongan dan memotong polong teratai kering tanpa penyimpangan sedikit pun. Tong terjatuh dari kehampaan dan mendarat di tanah, masih memegang erat buah teratai yang setengah rusak di tangannya, dan menangis terseduh-seduh. Ye Xuan menatap Gai yang berdiri di samping dan berkata dengan suara yang dalam, Gai, bawa Tong pergi dari sini dan selamat. Gai melotot marah ke arahnya, lalu berbalik dan berjalan hendak meraih tangan Tong. Tong menggelengkan kepalanya kuat-kuat dan menolak pergi apapun yang terjadi. Ye Xuan menatap Dao Bujue dan berkata, bawa mereka pergi. Dao Bujue menarik napas dalam-dalam dan berkata, jika pada awalnya aku hanya mengagumi keterampilan alkimiamu, sekarang aku mengagumimu sebagai pribadi. Apapun yang terjadi, aku harap kau bisa bertahan hidup. Akhirnya, janjiku padamu tidak berlaku lagi. Mulai sekarang, apapun yang kau inginkan dariku, aku akan melakukannya dengan nyawaku. Setelah berkata demikian, dia membawa pergi kedua gadis kembar itu, hanya menyisakan tangisan Tong yang terputus-putus. Pada akhirnya, Ye Xuan adalah satu-satunya yang tersisa, mengendalikan Void Blade untuk menekan ruang yang runtuh. Ruang itu masih runtuh, dan bahkan dengan Void Blade, itu hanya dapat memperlambat kecepatan kerundewanya. Di bawah awan, di kota Liuyun. Saat perintah Ye Xuan diturunkan, seluruh kota terguncang. Banyak orang mulai mengungsi bersama keluarga mereka. Dalam kekacauan dan pertempuran, teriakan dan tangisan saling terkait, menciptakan pemandangan penderitaan manusia. Kavaleri besi Fengshen dengan ketat mengikuti perintah Ye Xuan, mengusir setan-setan surgawi di luar kota dan menciptakan jalur aman bagi migrasi penduduk di kota. Di wilayah keluarga Ye, Xiang Ling mendengar perintah yang dikirim kembali oleh Su Changlin dan segera bertanya di mana saudaraku. Di mana dia? Mayor Jenderal, tetaplah di kota Void untuk menekan ruang yang runtuh. Su Changlin menjawab dengan tak berdaya. Apa maksudnya? Apa maksudnya ini? Kenapa dia tidak kembali? Xiang Ling merasa gelisah dan terus bertanya. Perintah jenderal utama adalah agar semua orang di kota pindah ke timur, 100 mil jauhnya dari kota dalam waktu 1 hari, termasuk anggota keluarga Ye. Su Changlin tidak menjawab, tetapi hanya mengulangi perintahnya. Aku tidak menanyakan ini padamu. Aku bertanya mengapa dia tidak kembali. Xiang Ling mencengkeram lengan Su Changlin, ekspresi wajahnya hampir runtuh. Maafkan aku masih punya misi yang harus diselesaikan. Setelah mengatakan ini,
Su Changlin menepis tangannya, melompat ke atas kudanya, dan memimpin kavaleri Fengshen untuk menyerbu keluar kota. Ketika keluarga Ye mendengar perintah itu, mereka segera berkemas dan bersiap meninggalkan kota Liuyun. Ye Qingyang duduk di aula pertemuan keluarga Ye, memegang gagang pedang Qingyang, bersandar di tanah, menatap aula yang kosong. Seorang pemuda dari keluarga Ye berlari masuk dan berkata dengan cemas, "Kakek kedua, ayo kita pergi. Para tetua sudah siap dan akan segera berangkat." "Aku tidak akan pergi. Aku akan menunggu Suan Er kembali." Ye Qingyang tampak tenang saat dia duduk di ujung meja panjang. "Kakek kedua, migrasi seluruh klan diperintahkan oleh pemimpin klan." Pemuda dari keluarga Ye ragu-ragu. "Pergi saja, jangan khawatirkan aku." Tatapan mata Ye Qingyang seakan menembus batas ruang dan waktu, dan melihat pemandangan yang tidak dapat dilihat orang lain. "Aku menyaksikan Suan Er tumbuh dewasa, menyaksikannya meninggalkan Liuyun, memasuki sekte, memimpin pasukan, membasmi jenderal dan merebut bendera, menjadi anak paling menjanjikan dari keluarga Ye, dan menjadi orang paling mulia dan berkuasa di dunia. Aku di sini untuk menyaksikannya selangkah demi selangkah berjalan menuju posisi paling mempesona di antara langit dan bumi, dan aku juga akan berada di sini untuk menyaksikannya kembali dengan diselimuti cahaya ilahi." Di langit, Xiangling terbang di depan kota Void dan menyaksikan ruang angkasa runtuh dan menyebar dengan cepat menuju pusat. Dia mengangkat pedangnya, mencoba menerobos penghalang ruang dan menerobos masuk. Akan tetapi karena kekuatannya tidak memadai, mustahil untuk menembus kekosongan itu. Ia menebas dengan sekuat tenaga puluhan atau bahkan ratusan kali, hingga ia kelelahan, air mata mengalir di pipinya. Ia begitu bersemangat hingga kehilangan kendali dan berteriak ke langit yang kosong dengan sekuat tenaga, "Di mana kau? Kenapa kau tidak keluar saja? Cepat keluar! Kenapa jadi begini? Kamu bilang sejauh manapun kamu pergi, akan selalu ada hari untuk pulang, jadi kenapa kamu tidak pulang sekarang?" Ia berteriak hingga suaranya serak dan air mata membasahi wajahnya, namun tidak ada respon dari dunia kecil yang runtuh itu. "Jika kau tidak kembali, aku akan membencimu selamanya. Membencimu." Suara Xiangling menjadi serak dan semakin pelan hingga akhirnya berubah menjadi tangisan. Dia jatuh dari langit seperti burung tanpa sayap, jatuh ke bumi, hingga pakaian bulunya yang tipis aktif secara otomatis dan dia mendarat dengan lembut di tanah. Setelah sekian lama, Xiangling menyeka air matanya dan kembali ke keluarganya. Ketika mendengar dari anggota klan bahwa kakek kedua tidak mau pergi, dia bergegas ke aula pertemuan, memperlambat langkahnya dan berjalan masuk sambil berkata, "Kakek kedua, mari kita tinggalkan kota ini. Gadis kecil, cepatlah ikuti para tetua. Kau dan Suan Er masih muda, dan hidup kalian baru saja dimulai, jadi cepatlah pergi." Ye Qingyang menasihati. "Tidak, aku tidak akan pergi jika kau tidak pergi." Xiangling mengerucutkan bibirnya, berbaring di atas meja, dan membenamkan wajahnya di antara kedua lengannya. Di dunia kecil Void City. Ye Xuan berdiri di Gunung Suci, terbang di lautan awan, mengendalikan bilas spiritual dengan tangannya, dan menekan dunia ini. Namun, fondasi spasial dunia kecil di kehampaan ini telah dihancurkan oleh penguasa Kunsutian. Bahkan jika ditekan oleh tentara kekaisaran kuno, itu hanya dapat bertahan selama 1 hari. Terlebih lagi, tidak banyak waktu tersisa bagi Ye Xuan. Ketika ruang runtuh lebih dari setengahnya, ia akan memasuki tahap kerundewa. Pada saat itu, bahkan orang yang paling kuat pun tidak akan dapat melarikan diri dari ruang ini. Pada saat ini, Ye Xuan merasakan bagaimana rasanya menunggu kematian. Seumur hidup kenangan melintas di benakku, dimulai dari masa kecilku, setiap kenangan kecil membanjiri pikiranku. Beberapa kenangan telah menguning, tetapi masih tertanam di hatiku. Hingga akhirnya, aku teringat pada gadis yang secantik bunga pir yang mekar di salju. Saat ini, dia seharusnya menikah di ibu kota kekaisaran, kan? Dengan pangeran keempat yang mulia dan berbakat dari dinasti Zhou Agung. Kadang-kadang hal-hal di dunia ini tidak dapat diduga-duga. Ye Xuan mendongak ke arah utara, yang merupakan arah di Jingchaohua. Pedang Kunpeng tertancap di tanah di sampingnya. "Apakah kamu marah karena aku meninggalkanmu dan Jian untuk menemaniku?" Ye Xuan tiba-tiba bertanya. Suara Kaisar Kunpeng terdengar dari pedang. "Tidak, aku seharusnya hidup dan mati bersama King Qiao, tetapi aku gagal. Sekarang hanya ada sedikit jiwa yang tersisa. Aku seharusnya tidak ada di dunia ini. Apa gunanya menemanimu?" Ye Xuan menatap ruang antara langit dan bumi yang terus runtuh dan bertanya, apakah masih ada kemungkinan untuk selamat dari 9 kematian? "Ya, sekarang cabut Void Spirit Blade, belah ruang dan kaburlah," jawab Kaisar Binatang Kunpeng. Ye Xuan memaksakan senyum. Ini memang kesempatan terakhirnya. Jika dia melarikan diri sekarang, dia masih bisa bertahan hidup, tetapi kota Liuyun di bawah akan hancur total menjadi abu. Warga kota Liuyun, anggota keluarga Ye, Xiangling, kakek kedua,
dan teman-teman lama dari Sekte Tianjian, semuanya akan dimakamkan di sini bersama. Jika aku melakukan ini, apakah kamu akan marah? Ye Xuan bertanya lagi. Tidak, itu pilihanmu sendiri, yang penting kamu bersedia menanggung konsekuensinya, jawab Kaisar Kunpeng. Bagaimana dengan Kaisar Dewa Qing Qiao? Jika dia, apa yang akan dia pilih? Ye Xuan bertanya lagi. Dia akan tinggal, menekan ruang ini, dan berusaha bertahan hidup dari 9 kematian. Kaisar Kunpeng menjawab langsung tanpa ragu-ragu. Ye Xuan terdiam. Setelah beberapa saat, Kaisar Binatang Kunpeng melanjutkan, jalan menuju menjadi orang kuat tidak dapat diputar balik. Setiap orang kuat yang telah mencapai puncak pasti pernah dikalahkan sebelumnya, tetapi tidak pernah berbalik. Ye Xuan menutup matanya dan memahami seni bela diri dalam situasi yang paling berbahaya. Ruang angkasa terus runtuh dan akhirnya memasuki tahap kerun dewa, sepenuhnya mengisolasi dunia kecil dari Kyushu. Ye Xuan membuka matanya di saat-saat terakhir, menyaksikan kesempatan terakhir untuk melarikan diri perlahan tertutup, tetapi hatinya yang agak gelisah tiba-tiba menjadi tenang. Saat Anda punya pilihan, Anda merasa tidak nyaman. Pada saat itu, tanpa ada jalan keluar, pikiranku menjadi tenang, perasaan yang lebih tenang daripada sebelumnya. Ruang yang runtuh terus melahap tubuh Gunung Void Divine, dan batu-batu yang pecah berguling dan terbang di antara langit dan bumi. Aku sudah melakukan semua yang kujanjikan. Jika ada yang perlu disesali, itu adalah aku berjanji pada Xiang Ling bahwa aku akan pulang tidak peduli seberapa jauh dia pergi, tetapi kali ini aku mungkin tidak bisa kembali. Hal lainnya adalah aku seharusnya pergi ke Cao Hua. Jika dia bersedia pergi bersamaku, aku akan membawanya. Jika dia tidak bersedia, aku juga harus melihatnya menikah. Ye Xuan mendesah perlahan, diam-diam menunggu ruang itu runtuh dan menunggu kematian datang. Suara ceria Kaisar Kunpeng terdengar dari pedang. Jika kepribadianmu seperti Qing Qiao dan kalian lahir di era yang sama, kalian pasti akan menjadi teman dekat. Jika ada zona mati di dunia ini dan kalian bertemu Qing Qiao, aku akan memperkenalkan kalian untuk menjadi teman. Bagus sekali. Aku bisa berteman dengan Kaisar Ilahi Qing Qiao, salah satu dari 2 ahli pedang tertinggi. Aku bisa dianggap sebagai legenda. Ye Xuan tersenyum. Ribuan mil jauhnya, menghadap ke utara ke arah kota, Aula Dewan Agung. Qin Tai'a duduk di kursi utama. Setelah mendengar berita yang dikirim kembali oleh pengawal rahasia Night Owl, tangannya mulai gemetar. Karena marah, menyesal, dan tak berdaya menghadapi kematian. Aku seharusnya tidak membiarkan Xuan Er kembali. Qin Tai'a mengepalkan tangannya dan berusaha sekuat tenaga, tetapi telapak tangannya tidak bisa berhenti gemetar. Hang Zhan, Fang Qiangqiao dan Jenderal Long Yuan lainnya memiliki mata merah dan menggertakkan gigi dan bertanya, "Jenderal, apa yang harus kita lakukan?" Ruang itu runtuh. Penguasa Kun Sutian telah memperhitungkan segalanya dengan sangat cermat kali ini. Tidak ada kesempatan untuk kembali dan menyelamatkan. Tidak seorang pun yang bisa merasakan kesedihan Qin Tai'a saat ini. Dia sudah tua, seorang pria berusia 300 tahun. Dia telah menunggu sepanjang hidupnya dan akhirnya menunggu seorang cicit yang mengejutkannya, tetapi dia berada dalam situasi yang putus asa. Ini sama saja dengan menghilangkan semua harapannya. Qin Tai'a perlahan mengangkat tangannya, mendorong bendera militer di depannya, dan berkata, "Hancurkan kota Lingyao." Suaranya terdengar tenang, tetapi seperti gunung berapi yang akan meletus dengan sekuat tenaga. Ketika tentara Ibel Surgawi menyerang kota Liuyun, selain mengirim bala bantuan ke kota Liuyun, seluruh tentara Long Yuan tengah merencanakan cara untuk melakukan serangan balik terhadap tentara Ibel Surgawi. Menyerang kota Lingyao merupakan suatu pilihan, tetapi merupakan pilihan yang sangat berisiko. Ketika Qin Tai'a sedang mempertimbangkan untung dan ruginya, dia mendengar berita yang sangat mengejutkan, dan akhirnya mendorong semua bendera militer ke atas meja pasir. Tentara Long Yuan segera mengerahkan seluruh kekuatannya dan berbaris menuju kota Lingyao untuk melakukan pertempuran yang menentukan. 300.000 tentara Long Yuan berangkat dari 3 kota militer Wangbei, Suofeng dan Jiangyang dan langsung menuju kota Lingyao. Qin Tai'a berdiri di kereta perang Long Yuan, memegang tombak Haori di tangannya, seperti dewa perang yang mengangkat langit. Dengan tekad untuk mati, dia mengeluarkan aura kuat yang belum pernah terlihat selama 300 tahun terakhir. Klan Setan Langit tidak pandai dalam formasi, dan seringkali mereka berada dalam posisi penjajah dan pemilik budak, sehingga sebagian besar kota Klan Setan Langit tidak memiliki formasi pertahanan kota, dan bahkan jika mereka memilikinya, kekuatan mereka rata-rata. Terlebih lagi, di mata para bangsawan atas Klan Setan Langit, status Setan Langit kelas bawah tidak berbeda dengan ternak. Jika mereka mati, dan tidak perlu perlindungan. Ketika pasukan Long Yuan tiba di kota Lingyao, tidak ada formasi besar untuk mempertahankan kota Lingyao, jadi satu-satunya pilihan adalah bertarung langsung. Sebulan yang lalu, dalam pertempuran di bawah kota Wangbei,
pasukan Ibel Langit menderita kerugian besar dan mengirim 30.000 prajurit elit pasukan Ibel Langit ke kota Void. Saat ini, kota Lingyao sedang dalam kondisi terlemahnya. 300.000 pasukan Long Yuan dibagi menjadi 3 kelompok dan menyerang kota Lingyao. Kavaleri binatang Ibel Langit keluar kota untuk bertempur, namun berhasil ditembus oleh kubu kanan kavaleri besi Dewa Angin, dan kubu kavaleri Xiao memanfaatkan situasi tersebut untuk mengejar dan membasmi mereka. Kavaleri binatang Ibel Langit dikalahkan, menderita banyak korban, dan mundur ke kota Lingyao, tempat mereka mempertahankan kota. Qin Tai'a, sendirian dengan tombaknya, menerobos gerbang kota dengan kekuatan yang mampu menyapu bersih ribuan pasukan, menerobos masuk ke kota Lingyao, dan langsung menuju ke panggung Raja Monster. Raja Ibel Fatian mengerahkan alam dewa bela diri untuk bertarung. Kedua pria kuat itu bertarung di panggung Raja Ibel, menyebabkan langit runtuh dan bumi terbelah, serta matahari dan bulan kehilangan cahayanya. 300 perahu terbang ringan melayang di atas kota Lingyao. Meriam naga roh ringan melayang menyapu, menyebabkan banyak korban di antara para Ibel surgawi di tembok kota. Setengah dari 300 kapal terbang ringan mengambang ini dipinjam dari keluarga dan sekte seni bela diri besar. Separuhnya lagi diperbaiki dari puing-puing 1000 kapal terbang ringan mengambang yang hancur milik tentara Ibel surgawi terakhir kali. 300 perahu terbang ringan ini juga dilengkapi dengan busur panah raksasa yang diproduksi oleh Akademi Kunpeng. Di sela-sela serangan meriam naga roh ringan, panah busur panah menghujani seperti tetesan air hujan. Serangan itu bahkan lebih dahsyat daripada yang ditunjukkan oleh ribuan perahu terbang dari pasukan Ibel surgawi. Perang pun pecah dengan dahsyatnya, dan intensitas pertempuran mencapai puncaknya dalam sekejap. Kota Lingyao dilanda perang, dengan teriakan dan jeritan di mana-mana. Raja Ibel Fatian berdiri di atas panggung Raja Ibel, menyaksikan pertempuran sengit di kota, matanya penuh amarah. Qin Tai'a memegang tombak Haori di tangannya dan menyerang Raja Ibel Fatian, melancarkan serangan yang dahsyat. Sinar tombak itu menembus seperti hutan, dengan keganasan yang tak tertandingi. Raja Ibel Fatian membuka domain dewa bela diri untuk melawan. Semakin dia melawan, semakin dia ketakutan. Dia berteriak, "Qin Tai'a, apakah kamu gila?" Selama 300 tahun, kedua belah pihak saling menguji dan tidak pernah bertarung sampai mati. Karena tidak ada pihak yang yakin siapa yang akan menang dalam pertempuran yang menentukan, bahkan dalam 9 revolusi Great Arai, mereka terutama menggunakan taktik penyelidikan, dan akan berhenti bertarung ketika mereka merasa sulit untuk menentukan pemenangnya. Namun kali ini Qin Tai'a bertarung dengan sekuat tenaga, setiap gerakannya mematikan, dan dia tidak meninggalkan jalan keluar. Hal ini mengingatkan Raja Ibel Fatian pada pertempuran 300 tahun lalu, dan kali ini bahkan lebih sengit daripada pertempuran 300 tahun lalu, karena Qin Tai'a telah mengunci wilayah Dewa Perang, dan jika pertempuran ini terus berlanjut, satu pihak pasti akan mati. Anggap saja aku gila, hari ini, salah satu dari kita harus mati di sini sebelum kau atau aku. Energi sejati Qin Tai'a melonjak, jenggot dan rambutnya berkibar, dan momentum yang dipancarkannya menjadi semakin kuat. Qin Tai'a, apakah menurutmu aku pasti akan kalah darimu? Raja Ibel Fatian bertanya dengan ekspresi serius. Kalau begitu, ayo kita bertarung. Kau yang mati atau aku yang mati? Qin Tai'a mengayunkan tombak Haori, berpose seolah-olah tombak itu dapat menembus matahari, dan berteriak keras. Raja Ibel Fatian menyipitkan matanya dan berkata, melihat cicitmu yang berharga terjebak dalam situasi putus asa pasti sangat mengejutkanmu. Qin Tai'a mendengus dingin dan menusuk dengan tombak pemakan matahari. Cahaya tombak bersiul, menghancurkan kehampaan, meretakkan bumi dan gunung, dan menyerang Raja Ibel Fatian. Raja Ibel Fatian menggunakan senjata pusakanya untuk menangkis tembakan, lalu mundur 100 kaki dan berkata dengan suara yang dalam, sayang sekali kau memilih target yang salah untuk membalas dendam. Orang yang membasmi cicitmu adalah penguasa Kun Sutian. Selama aku masih hidup, tidak seorang pun dari kalian yang bisa lolos. Qin Tai'a memutar tombak Haori dan menyerang lagi. Raja Ibel Fatian menggunakan kekuatan gaibnya untuk menyerang balik. Dua wilayah kekuasaan Dewa Bela Diri itu bertabrakan, menyebabkan panggung milik Raja Ibel hancur berkeping-keping dan batu-batu beterbangan kemana-mana. Serangan Qin Tai'a bahkan lebih ganas, dan dia bahkan menggunakan metode pertukaran luka dengan luka, memaksa Raja Ibel Fatian mundur selangkah demi selangkah. Setelah 100 kali pukulan, Raja Ibel Fatian menunjukkan kemarahan di wajahnya dan mendengus dingin Qin Tai'a, jangan pikir aku takut padamu. Karena kau ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Sambil berbicara, dia menghantamkan telapak tangan kanannya ke tanah di panggung Raja Ibel, menghisap aliran darah. Aliran darah menyembur keluar dari panggung Raja Ibel seperti air mancur. Raja Ibel Fatian menghisap darah ke telapak tangannya dan berteriak, transformasi Sura. Dalam sekejap, sosoknya menjadi lebih kuat dan lebih ganas,
seolah-olah Dewa Ibel Sura telah turun ke dunia. Raja Ibel Fatian menggunakan transformasi Sura, terbang di udara, dan menatap lawannya dari atas. Dia berkata dengan arogan, transformasi Sura ini dipersiapkan khusus untukmu. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menjadi lawanku? Wajah Qintaya sedingin es. Dia menghentakkan kaki ke tanah dengan keras sambil memegang tombak Haori di tangannya, menjepit tangan kirinya, dan berteriak dengan suara yang dalam tubuh abadi Dewa Pertarungan telah dibuka. Berdengung, lingkaran aura yang sangat kuat menyebar di tingkat jiwa, seolah-olah Dewa Perang telah turun ke dunia. Dalam sekejap, rambut dan jenggot Qintaya memutih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata terbuka. Yang mulanya adalah 3 bagian putih dan 7 bagian hitam, namun dalam sekejap mata berubah menjadi 7 bagian putih dan 3 bagian hitam, dan semakin lama semakin putih. Ketika Raja Ibel Fatian melihat ini, dia menyipitkan matanya dan berkata, jadi kamu telah mengolah tubuh Dewa Pertarungan yang tidak bisa dihancurkan, dan kamu menggunakannya untuk menekan cedera dan umurmu. Qintaya mengakui, iya, pertempuran 300 tahun yang lalu itu memang melukai fondasiku. Jika aku tidak menggunakan tubuh Dewa Pejuang yang tidak bisa dihancurkan untuk menekan luka-lukaku dan memperpanjang umurku, aku hanya akan hidup selama 30 tahun paling lama. Aku hidup 300 tahun lebih lama, yang merupakan waktu yang baik. Hari ini, aku akan menggunakan tubuh Dewa Pejuang yang tidak bisa dihancurkan untuk menghancurkanmu menjadi debu. Bahkan jika kau telah menguasai tubuh abadi Dewa Pejuang, kau bukanlah tandinganku, Sura. Matilah. Raja Ibel Fatian meraung, terbang ke depan dan melancarkan serangan ganas. Qintaya mengangkat tombaknya dan menyerbu ke depan sambil menusukkannya. Wah, perang pecah dan level pertempuran meningkat beberapa tingkat. Yang satu adalah alam sungai es kuda besi, yang satu lagi adalah alam Sura. Kedua alam Dewa Perang itu bertabrakan. Meskipun mereka berada di alam Dewa Perang, kekuatan sisa serangan itu menyebabkan kota Lingyao berguncang hebat, seolah-olah kiamat telah tiba. Pertempuran itu berlangsung selama 3 hari 3 malam, tanpa ada pemenang yang jelas. Pertempuran sengit antara kedua pasukan di kota Lingyao masih berlangsung. Pasukan Ibel Surgawi menderita banyak korban, namun dengan Raja Ibel Surgawi Fatima yang duduk di panggung Raja Ibel, pasukan Ibel Surgawi tetap melawan balik dengan keras. Di panggung Raja Ibel, pertarungan antara orang-orang kuat dari dua alam menjadi semakin intens. Saat-saat terakhir pertempuran perlahan-lahan mendekat, dan tidak lama lagi pertarungan hidup dan mati akan ditentukan. Qintaya menjadi semakin berani seiring berjalannya pertempuran, dan semangat juangnya tinggi, dan dia bertekad untuk bertarung sampai mati. Raja Ibel Fatian tidak punya tekad untuk mati. Semangat juangnya perlahan memudar dan tekadnya mulai goyah. Ia khawatir ia akan mati jika terus bertarung. Qintaya menghunus tombak Haori dan melancarkan serangan terkuat di tingkat domain, tidak menyisakan ruang untuk bermanuver, tidak berniat memutuskan hasil tetapi hanya memutuskan hidup dan mati, dan pertarungan pun menjadi semakin ganas. Lambat laun, Raja Ibel Fatian merasa puas dan mengancam dengan suara yang dalam, Qintaya, jika kamu terus bertarung, bahkan jika kamu bisa menang, aku akan menghajarmu sampai mati. Mata Qintaya dipenuhi dengan semangat juang, dan dia mendengus dingin, kalau begitu kita akan mati bersama. Aku hanya ingin kau mati. Raja Ibel Fatian terkejut. Ia tidak menyangka Qintaya begitu bertekad. Ia tidak berani melawan lagi dan segera melancarkan serangan terkuatnya, memukul mundur Qintaya, menerobos penghalang Dewa Perang, terbang keluar dari kota Lingyao dan melarikan diri ke barat. Qintaya memanggil kuda naga terbang dan mengejar Raja Ibel sejauh ribuan mil, menolak untuk melepaskannya. Kota Lingyao kehilangan Raja Ibel Fatian, dan pasukan Ibel Surgawi langsung dikalahkan dan melarikan diri ke segala arah. Kavaleri besi Longyuan memanfaatkan situasi untuk mengejar dan membasmi mereka, memotong 200.000 Ibel Surgawi, dan merebut kota Lingyao. Ledakan. Suara ledakan keras yang mengguncang langit dan bumi menyebar di pusat kota Lingyao. Patung Raja Ibel Abadi, setinggi gunung, runtuh, mengumumkan jatuhnya kota Lingyao. Kota Lingyao terletak di pegunungan, yang membuatnya mudah dipertahankan dan sulit diserang, serta memiliki fondasi untuk menjadi kota yang kuat. Tentara Longyuan mulai mengerahkan formasi pertahanan kota di kota Lingyao, bertekad untuk menguasai kota Ibel Surgawi ini. 3 hari kemudian, gerbang Sura berdiri di luar kota Liuyun. Qintaya berjalan melewati gerbang Sura, mengenakan baju besi dan berambut putih, menatap ke atas ke ruang yang semakin menyempit di atas awan. Ruang angkasa itu telah menjadi dunia yang terkunci sepenuhnya, yang berangsur-angsur menghilang hingga lenyap sama sekali dari dunia. Qintaya menatap ruang yang runtuh, sedikit kesedihan melintas di matanya. Sekalipun dia berhasil menaklukkan kota Lingyao, dia tetap tidak bisa merasa bahagia, sebab cicitnya yang selama ini membuatnya marah sekaligus bahagia, telah meninggal dunia di ruang runtuh itu. Dari apa yang Qintaya lihat, rumah Jenderal Ilahi tidak lagi memiliki masa depan.
Titik titik titik. Dia mengangkat kepalanya ke langit dan melolong 3 kali sambil berkata, "Anakku, aku akan menggunakan sisa hidupku untuk menyapu tanah suci Ibel Surgawi dan membalaskan dendammu." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan berjalan kembali ke gerbang Sura, menghilang di balik pintu. Gerbang Sura perlahan tenggelam hingga akhirnya menghilang sepenuhnya. Semua orang di kota Liuyun telah pindah dari kota itu, sebagian besar dari mereka pindah ke kota Hongbo, dan beberapa tersebar ke kota-kota dan desa-desa sekitarnya. Masih ada beberapa orang yang tersisa di kota, dan mereka tidak mau pergi. Mereka lebih baik mati di kota daripada pergi jauh. Di observasi kota Liuyun, seorang gadis kecil duduk di tepi jurang, memegangi seekor elang guntur yang terluka, menangis terseduh-seduh sambil menatap kehampaan yang runtuh di langit. Dia telah berada di sana selama 3 hari. Gao datang entah dari mana, duduk di sebelah Tong, menempelkan kepalanya ke kepala wanita itu, dan tidak berkata apa-apa. Tidak jauh dari 2 adik perempuannya. Dao Bujue sedang berbicara dengan Huaiyan Yesuan memberi Liu sebuah pesan dan berkata ada sesuatu yang ingin dia tanyakan padamu. Ada apa? Huaiyan melirik sepasang bintang Ibel. Dia bilang kau tahu. Dao Bujue menatap mata Huaiyan. Ini adalah instruksi Yesuan, dan dia tidak akan membiarkan kecelakaan terjadi. Huaiyan menatap kekosongan yang runtuh di langit dan berkata perlahan, ada beberapa hal yang tidak ku mengerti. Aku keluar dari gunung hanya untuk mengikuti ramalan leluhur suci. Namun ada satu hal, ramalan bintang Ibel itu memang ada. Mata Dao Bujue bersinar dengan cahaya dingin, dan dia mendengus dingin kematian Long Ming tidak cukup untuk menghentikan ramalan bintang Ibel. Huaiyan menggelengkan kepalanya dan tersenyum tak berdaya ada satu hal yang perlu diperjelas. Long Ming salah dalam menggunakan ramalan bintang jahat untuk membingungkan orang-orang dan menyebabkan kekacauan di hati orang-orang. Bukan ramalan bintang jahat itu sendiri yang salah. Ngomong-ngomong, Chang Yue Haige sudah membasmi 1 orang karena ramalan bintang Ibel, aku tidak keberatan membasmi yang lain. Mata Dao Bujue berkilat dingin dan penuh niat membasmi. Huaiyan mengangkat kepalanya dan berkata, ramalan adalah ramalan. Ramalan tidak akan berhenti hanya karena seseorang meninggal. Long Ming meninggal karena ia menyesatkan orang-orang, bukan karena ramalan itu. Aku sudah menjelaskannya dengan sangat jelas, tetapi kematian Long Ming tidak membuktikan bahwa ramalan bintang Ibel tidak ada. Lalu apa maksudmu? Dao Bujue bertanya dengan suara berat. Karena Yesuan memintamu untuk datang kepadaku, itu berarti dia tahu bahwa ramalan bintang Ibel itu memang ada, dan dia ingin kedua anak itu selamat. Huaiyan menjelaskan. Katakan saja langsung, apa yang ingin kau lakukan? Dao Bujue tidak suka bertele-tele dan bertanya langsung. Saya tidak bisa membuat keputusan. Saya harus membawa mereka kembali ke Chang Yue Haige dan meminta petunjuk dari leluhur suci, jawab Huaiyan. Apakah kamu akan pergi ke Chang Yue Haige? Baiklah, kamu boleh pergi. Dao Bujue melambaikan tangannya dan hendak mengusir Huaiyan. Melihat Dao Bujue tidak mau pergi ke Tanah Suci, Huaiyan melanjutkan, ramalan bintang Ibel itu dihitung oleh paviliun Chang Yue Hai. Jika kau ingin memecahkan ramalan itu, kau harus pergi ke Tanah Suci untuk bertanya kepada peramal. Jika mereka ingin pergi, aku sendiri yang akan mengantar mereka ke sana. Kau tidak perlu khawatir, kau bisa pergi. Dao Bujue melambaikan tangannya, memegang gagang pedang, dan berdiri di depan Huaiyan dengan pedang emas. Huaiyan menggelengkan kepalanya tak berdaya dan pergi lebih dulu. Di alam Jiushu, semua makhluk kuat dengan kekuatan magis besar merasakan fluktuasi spasial yang mengerikan di atas kota Liuyun. Hampir semua orang kuat memperhatikan hasil akhir dari ruang itu. Sepanjang dinasti Zhou, sebagian orang bersedih, sebagian emosional, sebagian marah, dan tentu saja ada sejumlah kecil orang yang bersukacita atas kemalangan orang lain. Para Ibel Surgawi di negeri Ibel Surgawi kuno tertawa terbahak-bahak karena kota perkasa milik umat manusia akan segera dihancurkan dan umat manusia muda dan kuat yang tiba-tiba muncul entah dari mana akan tumbang. Raja Ibel Fatian tidak berani mati bersama Qin Tai'a, dan akhirnya memilih melarikan diri kembali ke jantung suku Fatian di ujung barat. Dia sangat marah karena kota Lingyao telah ditembus dan 200.000 prajurit Tianyao di bawah komandonya hampir musnah. Dia duduk di singgasana Raja Ibel dari suku Fatian, menatap kehampaan yang terus runtuh di kejauhan langit, dan akhirnya merasa sedikit lega di dalam hatinya. Guk-guk tua Qin, kau juga telah sampai pada hari ini. Raja Ibel ini tidak perlu bertarung denganmu sampai mati. Begitu Yesuan mati, dengan umurmu yang sudah habis, aku akan memakanmu selama 10 tahun lagi. Sampai kau mati, tidak ada keturunanmu yang akan mampu berdiri. Pada akhirnya, aku tetap menang. Hahaha. Di atas kota Liuyun, di dunia kecil yang kosong, terkunci oleh kerundewa ruang angkasa. Void Blade menekan ruang yang runtuh, tetapi hanya bisa memperlambat kecepatan kerundewa. Tidak peduli seberapa lambatnya, pada akhirnya akan mencapai akhir.
Dunia kecil yang runtuh perlahan ini bagaikan bintang mati yang perlahan menuju kehancuran. Gunung itu terjepit menjadi beberapa bagian sedikit demi sedikit, melayang di udara. Seluruh dunia kecil itu dipenuhi dengan suara gemuruh ledakan, tetapi itu bukanlah suara kerundewa ruang angkasa, karena kerundewa ruang angkasa bersifat senyap. Suara gemuruh itu adalah suara yang disebabkan oleh udara terkompresi yang meledak. Gelombang udara yang tergulung berputar-putar di dunia kecil, membentuk angin kencang yang meniup pecahan gunung menjadi potongan-potongan terbang. Itu seperti badai yang merusak, dan seluruh dunia sedang dihancurkan. Ye Xuan berdiri di tengah badai, suasana hatinya entah kenapa tenang, karena dia tidak punya pilihan selain menunggu. Meskipun dia agak enggan, dia tidak mundur ketika menghadapi situasi yang mengancam jiwa. Dalam situasi hidup dan mati ini, Ye Xuan perlahan menghunus pedang Kunpeng dan menari dengan pedang di tengah badai kehancuran. Saya tidak bermaksud untuk membuat kemajuan lebih jauh dalam kendo, saya hanya melihat kembali ke masa lalu dan mengenang orang-orang serta hal-hal yang layak diingat. Akan tetapi, dalam kondisi pikirannya di mana ia hanya berlatih ilmu pedang tanpa berusaha untuk menjadi lebih baik, ranah kendonya mulai mengendur, dan dalam aura kendonya, sejumlah pedang dewa sejati muncul. Ye Xuan tiba-tiba menyadari bahwa ranah pedangnya benar-benar telah meningkat saat ini. Dia hanya tersenyum tipis. Akhirnya, sebelum akhir hidupnya, dia mencapai ranah pedang yang lebih tinggi. Tidak dikenal dunia, hanya untuk jantung kendo yang abadi. Runtuhnya ruang angkasa secara bertahap semakin cepat dan akan menghancurkan segalanya. Tepat pada saat ini, sistem akar tumbuh dari kekosongan, cabang-cabang tumbuh dari sistem akar, tunas-tunas hijau tumbuh dari cabang-cabang, dan dalam beberapa tarikan napas, ia tumbuh menjadi pohon dengan daun-daun hijau. Segera setelah itu, cabang kedua tumbuh dari kekosongan, dan kemudian cabang ketiga. Seolah-olah seluruh kekosongan itu ditaburi benih, dan cabang-cabang tumbuh dari kekosongan itu, berjumlah jutaan, memenuhi seluruh ruang. Akar pohon suci terjerat dalam ruang yang runtuh, bagaikan jahitan yang memperbaiki ruang yang runtuh. Kecepatan runtuhnya ruang angkasa sebenarnya melambat pada kecepatan yang terlihat oleh mata terbuka. Dengan kekuatan Void Blade untuk menekan kekosongan, ruang angkasa sebenarnya secara bertahap menjadi stabil. Dunia kecil di kehampaan itu pun berubah seluruhnya menjadi lautan hijau, dengan pepohonan hijau menaungi langit dan bumi. Ye Xuan melihat semua ini dengan heran. Dia mengulurkan tangan dan memainkan segerombolan daun hijau. Dia mengambil daun itu di tangannya dan membandingkannya sedikit. Dia kemudian memastikan bahwa tanaman yang tumbuh di kehampaan dan menstabilkan ruang itu adalah pohon suci. Tidak diragukan lagi bahwa pohon suci di lembah Senmu memiliki daun yang persis sama dengan daun yang diawetkan di tubuhnya. Ye Xuan terkejut sekaligus senang, tetapi dia tidak mengerti mengapa pohon suci tumbuh di kehampaan. Mungkinkah ada benih pohon suci di sini? Runtuhnya ruang angkasa berangsur-angsur terhenti. Sebagian besar seluruh dunia kecil dalam kehampaan runtuh, tetapi ruang yang tersisa masih jauh lebih besar dari kota Liuyun. Ye Xuan berjalan ke ujung dunia kecil, mengulurkan tangan untuk menyingkirkan daun-daun pohon suci, dan mencoba melewati kekosongan untuk keluar. Setelah ruang angkasa stabil, seluruh dunia kecil kembali damai. Namun, Ye Xuan tidak berani mencabut Void Blade untuk sementara waktu. Sebaliknya, ia pertama-tama melakukan perjalanan melalui kehampaan dan meninggalkan dunia kecil. Ia melihat dunia luar lagi. Rasa gembira karena terlahir kembali melonjak di dalam hatinya, dan ia tidak bisa menahan tawa 3 kali ke arah langit. Dilihat dari tanah, kota Void di langit, yang awalnya runtuh, perlahan stabil, memperlihatkan lapisan hijau cerah, seperti gunung peri yang melayang di atas kota Liuyun. Setelah Ye Xuan keluar dari dunia kecil kota Void, dia mengendalikan seberkas cahaya dan terbang menuju Akademi Kunpeng. Di kota Liuyun, semua orang yang memperhatikan kota Void melihat cahaya yang kabur ini. Ye Qingyang tiba-tiba berdiri, menatap cahaya yang menghilang di langit, dan berseru itu, apakah itu Xuan Er? Xiang Ling dengan cepat melompat, tanpa berkata sepatah kata pun, melompat keluar jendela, terbang ke udara, dan bergegas menuju Akademi Kunpeng. Ribuan mil jauhnya, di wilayah suku Fatian di ujung barat, Raja Ibel Fatian sedang menunggu kehancuran total dunia kecil kota Void. Namun, pada saat-saat terakhir, gelombang kehancuran yang datang dari dunia kecil itu berhenti. Dan itu adalah penghentian yang terlihat oleh mata terbuka. Titik seukuran jari di cakrawala tidak lagi memancarkan fluktuasi spasial yang kuat, tetapi malah memancarkan aura yang hidup. Raja Ibel Fatian mengerutkan kening dan berdiri, menatap kota kosong di langit dengan mata berbinar. Dia melihat seberkas cahaya terbang keluar dari kota kosong itu, dan meninju takhta dengan keras, berteriak tidak mungkin. Tidak ada eksistensi di dunia ini yang dapat menghancurkan dunia kecil yang runtuh. Long Yuanzu, kota Lingyao. Qin Tai'a berdiri di menara tertinggi di kota Lingyao, menatap dunia kecil yang terus runtuh di langit.
Di saat-saat terakhir, dia perlahan menutup matanya, dan sisa-sisa kehidupan di hatinya perlahan-lahan pergi bersamanya. Namun, pada saat-saat terakhir, dunia kecil Void City tiba-tiba berhenti mengirimkan gelombang kerun dewa ruang angkasa. Mata Kintea yang hendak menutup tiba-tiba terbuka lagi, dan dia menatap langit dengan gugup. Ketika dia melihat seberkas cahaya terbang keluar dari dunia kecil kota Void, dia tidak peduli apakah dia bisa mengenali orang dalam cahaya itu atau tidak, dan langsung berteriak, itu bocah itu, pasti bocah itu. Seseorang datang, seseorang datang. Sekelompok pengawal rahasia Night Owl segera muncul di menara dan berlutut dengan satu kaki bawahan ada di sini. Cepat, laporkan situasi di kota Liuyun. Semakin rinci semakin baik, perintah Kintea dengan tergesa-gesa. Ya, pengawal rahasia Night Owl segera turun dan menghubungi pengawal rahasia Night Owl yang ditempatkan di kota Liuyun melalui susunan transmisi suara 1000 mil. Di Akademi Kunpeng, para tetua dari setiap departemen sedang berkemas dan bersiap untuk pindah. Yesuan terbang ke depan Departemen Formasi Akademi dan berteriak, semuanya dengarkan, Akademi Kunpeng menghentikan migrasi dan mengumpulkan semua orang di sini. Ketika Wen Yulin, tetua dari Departemen Formasi, melihat Yesuan muncul, dia terkejut dan berkata, Sekte. Master Sekte. Yesuan masuk ke Departemen Formasi dan langsung memberi perintah jangan terburu-buru memindahkan Akademi. Ruang dunia kecil kota Void telah distabilkan sementara. Semua tetua Departemen Formasi harus segera memasuki dunia kecil kota Void dan bersiap untuk menyiapkan formasi guna menstabilkan dunia kecil kota Void sepenuhnya. Jika Anda tidak dapat melakukannya, cari cara untuk memindahkannya ke kedalaman pegunungan Panlong. Tuan, apakah Anda mengatakan bahwa dunia kecil kota Void tidak runtuh? Wen Yulin bertanya dengan heran. Saat ini masih stabil, cepat bawa orang ke sana, jawab Yesuan. Sebagai seorang ahli formasi, sulit untuk memiliki kesempatan memasuki dunia kecil untuk penelitian sepanjang hidup seseorang. Sekarang setelah ada kesempatan seperti itu, para tetua Departemen Formasi sedikit bersemangat. Wen Yulin dengan cepat mengumpulkan orang-orang, menyiapkan berbagai formasi dan harta karun, lalu menaiki perahu terbang menuju dunia kecil kota Void. Setelah Yesuan selesai menata barang-barangnya, tiba-tiba ada sosok yang melompat dari belakangnya dan memeluk pinggangnya dari belakang. Saat menoleh ke belakang, itu adalah Tong. Gadis kecil itu berbaring telentang sambil menangis terseduh-seduh, memegang erat jubahnya. Kemudian, seorang gadis cantik lain terbang masuk dari luar, menabrak lengannya dan menangis terseduh-seduh. Kali ini Xiang Ling. Baiklah, kenapa kalian menangis dan membuat keributan? Yesuan mencubit wajah kedua gadis itu, yang satu besar dan yang satu kecil, dan menghibur mereka. Dia menunjuk Gao yang berdiri di samping mereka dengan wajah tegas dan berkata, bisakah kalian belajar dari Gao dan berhenti menangis dan membuat keributan? Tanpa diduga, Gao tiba-tiba berjalan mendekatiku, mengangkat tangan kecilnya dan meninju dadaku. Masih ada pekerjaan penting yang harus dilakukan. Setelah Yesuan membujuk Xiang Ling dan si kembar untuk kembali, dia memasuki dunia kecil kota Void lagi bersama para tetua dari Departemen Formasi Akademi. Wen Yulin membawa sekelompok ahli formasi dan menggunakan berbagai harta karun formasi. Butuh waktu 3 hari baginya untuk memeriksa seluruh dunia kecil itu dari dalam dan luar. Akhirnya, setelah berdiskusi, kesimpulan akhir tercapai. Guru, ruang di dunia kecil ini tidak stabil. Ia ditetapkan oleh tanaman yang dapat tumbuh dari kehampaan. Begitu tanaman ini menghilang, dunia kecil ini akan tetap runtuh. Selain itu, kami telah mencari di setiap inci ruang di dunia kecil ini dan belum menemukan akar utama tanaman ini. Tanaman ini tampaknya tumbuh dari tempat lain. Yesuan telah mengantisipasi hasil ini dan bertanya, apakah mungkin untuk memperbaiki ruang dunia kecil ini dengan formasi? Terlalu sulit. Aku khawatir bahkan jika 10 tempat suci agung mengambil tindakan, mereka tidak akan dapat memperbaiki tempat ini. Jawab Wen Yulin. Kalau begitu, mari kita pindahkan dunia kecil ini keluar dari area di mana kota Liuyun berada. Yesuan segera mengambil keputusan. Itu bisa dilakukan. Dengan kekuatan Departemen Formasi Akademi, akan butuh waktu sebulan untuk memindahkan dunia kecil ini ke kedalaman pegunungan Panlong, jawab Wen Yulin. Baiklah, bawa anak buahmu dan mulai kerjakan masalah ini. Setelah Yesuan mengatur urusan pemindahan dunia kecil, dia kembali ke keluarga dan bertemu dengan beberapa tetua keluarga untuk menstabilkan moral pasukan. Setelah itu, pengawal rahasia Night Owl meminta pertemuan untuk menyampaikan keprihatinan Kintea dan kabar baik bahwa pasukan Long Yuan telah menerobos kota Lingyao. Setelah selesai menata semuanya, Yesuan akhirnya punya waktu untuk duduk dan memandangi dunia kecil yang ditutupi cabang-cabang pohon suci di langit, sambil berpikir keras. Lapisan cahaya keemasan muncul dari tanah, dan Kintea berjalan keluar dari cahaya keemasan itu.
Dia mengenakan baju besi yang terang dan memiliki rambut putih di kepalanya, tetapi dia tampak acuh tak acuh terhadap dunia. Ye Xuan sedikit mengernyit. Dia punya banyak pertanyaan untuk ditanyakan, tetapi dia tidak tahu harus bertanya apa. Akhirnya, dia hanya bertanya, "Mengapa kamu di sini?" "Ini adalah proyeksi dari armor Mingguang. Aku masih berada di kota Lingyao sekarang." Qin Tai'an menjawab dengan tenang. Ye Xuan mengamati lebih dekat dan menemukan bahwa Jenderal Dewa Long Yuan di depannya memang bukan tubuh aslinya, tetapi melihat rambut dan janggutnya jauh lebih putih dari sebelumnya, dia tahu bahwa dia pasti telah melakukan sesuatu. Qin Tai'an bertanya pertama, "Bagaimana kamu keluar dari ruang yang runtuh?" "Aku tidak begitu yakin. Sebuah pohon suci tumbuh di kehampaan, menstabilkan ruang kota Void. Aku telah mengatur orang-orang untuk memindahkan kota Void." Jawab Ye Xuan. "Pernahkah kau berpikir untuk melestarikannya? Itu dapat dibangun menjadi dunia suci kecil di luar surga." Qin Tai'an menyarankan. "Saya sudah memikirkannya, tetapi para tetua akademi telah mempelajarinya bersama dan menemukan bahwa tidak ada cara untuk menjaga ruang kota Void tetap stabil. Faktanya, Kun Sutian secara alami melemparkan dunia sekecil itu sebagai senjata ke langit di atas kota Liuyun, yang berarti bahwa Kun Sutian juga tidak memiliki cara untuk menstabilkan ruang kota Void. Ye Xuan memang berpikir untuk mempertahankan kota Void dan mengubahnya menjadi tempat suci di luar surga. Namun, sulit bagi siapapun di dunia untuk melakukan apa yang bahkan Kun Sutian tidak dapat lakukan. Bukankah pohon suci sudah cukup? Qin Tai'an menunjukkan senyum di matanya. Ye Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku sudah melihatnya. Akar utama pohon suci itu tidak berada di kota Void. Ia tumbuh dari tempat lain. Begitu cabang-cabang pohon suci di kota Void mengering, ruang itu akan tetap runtuh dan menghancurkan semua materi dalam radius 100 mil. Ini berbahaya dan tidak cocok untuk menginvestasikan sumber daya di dalamnya." Qin Tai'an merenung sejenak, lalu tiba-tiba mengganti topik pembicaraan. "Kenapa kamu tidak ingin pergi ke ibu kota kekaisaran?" Ye Xuan tertegun dan terdiam. Apa yang dimaksud Qin Tai'an tentu saja adalah pernikahan Su Zexue dan Jun Tianwen. Jika 3 hari yang lalu, Ye Xuan akan segera bergegas ke ibu kota dinasti Zhou besar. Namun sekarang, waktu itu telah berlalu. Apakah masih berguna untuk pergi sekarang? Hanya ada satu pohon suci di Jiushu. Kau harus pergi dan melihatnya, meskipun hanya untuk memberinya hadiah, untuk melihat apakah dia baik-baik saja. Qin Tai'an membujuk. Memang hanya ada satu pohon suci di alam Jiushu, yaitu yang ada di lembah Shenmu. Sekarang, dunia kecil Void City dipenuhi dengan cabang-cabang pohon suci. Faktanya, Ye Xuan telah memikirkan sejak awal bahwa lembah Shenmu lah yang mengambil tindakan untuk mencegah runtuhnya dunia kecil kota Void. Dia hanya sedikit takut, dan tidak tahu syarat apa yang akan digunakan Su Zexue sebagai imbalan untuk meminta tuannya mengambil tindakan. Dia jelas telah melanggar janjinya dan terjebak dalam dunia kecil yang runtuh, tetapi pada akhirnya Su Zexue lah yang menyelamatkannya. Hal ini membuat Ye Xuan makin bingung tentang cara mengatasinya. Suasana hati Ye Xuan rumit dan tidak jelas. Setelah berpikir lama, dia tiba-tiba terbang keluar dari ambang jendela dan berjalan menuju ke arah di Jingchaohua, berjalan di bulan. 2 hari kemudian, Ye Xuan tiba di Chaohua, ibu kota dinasti Zhou besar. Ibu kota kekaisaran tetap makmur seperti sebelumnya. Pada hari Kamis, sang pangeran menikah dan seluruh kota merayakannya. Meskipun beberapa hari telah berlalu, warna merah yang meriah masih dapat terlihat di kota itu. Ye Xuan tiba di kediaman Pangeran Zhou dari dinasti Zhou besar, dan melihat sutra merah cerah yang tergantung di teras, dia merasa sedikit getir di hatinya. Hadiahnya telah dipersiapkan, yaitu kitab susunan surgawi. Aku mendapatkan Book of Arise bersama Su Zexue. Awalnya buku itu milik kami berdua, dan aku berjanji akan meminjamkannya padanya saat aku punya waktu. Sekarang Akademi Kunpeng memiliki warisan lengkap kitab susunan, salinan berharga itu harus diberikan kepadanya. Ye Xuan berjalan menuju rumah pangeran keempat. Penjaga itu mengulurkan tangannya untuk menghentikannya dan berkata dengan dingin, "Rumah besar itu tidak menerima hadiah atau menerima tamu sekarang, silakan kembali." Ye Xuan berkata dengan suara berat, "Jika aku ingin menemuinya, tidak ada yang bisa menghentikanku." Kemudian dia langsung masuk ke dalam. Kedua pengawal itu mengulurkan tangan mereka dari kiri dan kanan untuk menghentikannya, namun tangan mereka tidak berguna dan mereka gagal menghentikan apapun. Orang-orang yang membawa hadiah sudah datang. Apakah tidak ada yang keluar untuk menerimanya? Ye Xuan berdiri di halaman depan rumah pangeran keempat dan bertanya dengan keras. Ada bayangan bergerak di balik lengkungan bundar di kedua sisi halaman depan, tetapi tidak ada seorang pun yang berani keluar. Saat ini, beranda di halaman depan masih dihiasi kain sutra merah yang meriah, dan 108 meja dan kursi perjamuan belum dipindahkan. Bisa dibayangkan betapa ramainya tempat ini 3 hari yang lalu. Namun,
Pada saat ini, rumah pangeran keempat sunyi dan tidak ada seorang pun yang berani berbicara. Ye Xuan benar-benar ingin bertemu Su Zexue, tetapi takut bertemu dengannya. Setelah akhirnya berjalan ke sini dan berteriak 2 kali sekeras-kerasnya, tidak ada yang menjawab. Setelah sekian lama, pintu aula terbuka. Jun Tianwen berjalan keluar, wajahnya masih menunjukkan sikap dingin dan arogan yang sama, tetapi ada sedikit kemarahan di matanya. Sudah lama sejak pertempuran dengan Sekte Tianjian. Ketika mereka bertemu lagi, mata mereka bertemu dan percikan api tampak beterbangan. Mata Jun Tianwen bersinar dengan tatapan tajam, aura yang kuat melonjak keluar, dan dia berteriak dingin, beraninya kau datang. Ye Xuan sama sekali tidak takut. Ia menatap matanya dan terkekeh, aku telah melewati banyak tempat berbahaya. Apakah kediaman pangeran keempat dinasti Zhou Agung lebih berbahaya dari itu? Mengapa aku tidak berani datang? Cahaya tajam di mata Jun Tianwen menjadi semakin intens. Ye Xuan berbalik dan melihat sekeliling, lalu berkata, di mana Zexue? Panggil dia, aku punya sesuatu untuk diberikan padanya. Kau mencari kematian. Jun Tianwen langsung marah. Ia membalikkan tangan kanannya dan pedang terkenal Wen Changsheng muncul di tangannya. Ye Xuan menarik sudut mulutnya dan tersenyum, saya sarankan kamu untuk menyingkirkan pedang itu. Apakah kamu pikir saya masih murid Sekte Pedang Surgawi dan perlu menggunakan semua kekuatanku untuk menantangmu? Cabut pedangmu, teriak Jun Tianwen. Dengar baik-baik, aku menasihatimu lagi. Seni bela diriku dipupuk melalui pembasmian. Aku berbeda dari pangeran keempat yang agung dan perkasa dari dinasti Zhou Agung. Sebaiknya jangan menghunus pedangmu di hadapanku, kalau tidak kau akan mati. Ye Xuan berkata dengan tenang. Cabut pedangmu. Jun Tianwen berteriak dengan suara keras. Ini yang kau minta. Tatapan mata Ye Xuan berubah dingin, dan perlahan-lahan ia mencabut pedang kunpeng dari kehampaan. Niat pedang yang tajam dan tak terkalahkan terpancar darinya, menusuk jiwanya. Tepat saat keduanya hendak beraksi, Li Guixuan, sesepuh sekte dalam dari Sekte Tianjian, terbang turun dan menghalangi kedua pria itu. Jangan lakukan itu. Jangan lakukan itu. Li Guixuan menghentikan perkelahian antara keduanya dan dengan cepat meraih lengan Ye Xuan dan menariknya keluar, sambil berbisik, jangan impulsif. Ikuti aku dulu. Ikuti aku dulu. Saat mereka berada di Sekte Pedang Surgawi, Ye Xuan dan Li Guixuan memiliki hubungan yang sangat baik. Li Guixuan melangkah maju untuk menghentikan mereka, dan mereka tidak dapat bertarung lagi, jadi dia diseret pergi dari rumah pangeran keempat. Li Guixuan menarik Ye Xuan sampai ke villa Sekte Tianjian di ibu kota kekaisaran. Mengapa kau menarikku keluar? Lihatlah wajahnya yang sombong, apakah dia pikir dia masih di Sekte Tianjian? Jika kau tidak menarikku keluar, aku akan membasminya. Ye Xuan berkata dengan nada tidak senang. Jangan bicara lagi. Pernikahan belum terjadi dan Jun Tianwen sedang marah sekarang. Buat apa repot-repot memprovokasi dia? Li Guixuan mendesah. Apa yang baru saja kau katakan? Ye Xuan tertegun sejenak dan bertanya dengan cepat. Sehari sebelum pernikahan, penguasa Lembah Shenmu meninggalkan ibu kota kekaisaran bersama seluruh murid Lembah Shenmu. Li Guixuan mengulangi. Ye Xuan tiba-tiba merasa gembira, dan kegembiraan di matanya hampir meluap. Butuh waktu lama baginya untuk tenang dan bertanya, apa yang terjadi? Situasi spesifiknya tidak jelas. Pemimpin Lembah Shenmu, Luan Yu, membatalkan pertunangan dan pergi bersama murid-muridnya. Tampaknya sesuatu yang besar akan terjadi di Lembah Shenmu. Li Guixuan menjawab. Ye Xuan sekarang mengerti mengapa Jun Tianwen tampak begitu tidak bahagia. Li Guixuan melanjutkan, Jun Tianwen tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya sekarang, mengapa kamu datang ke sini untuk membuatnya kesal sekarang? Ya, untuk apa aku datang jauh-jauh ke sini? Orang tua Kintai Allah yang membujuk saya untuk datang ke sini. Apakah orang tua itu tidak tahu bahwa Shen Mugu telah membatalkan pertunangan? Mustahil. Kejadian ini terjadi 3 atau 4 hari yang lalu. Dengan kemampuan Night All Secret Guard, lelaki tua itu pasti tahu tentang hal itu. Ye Xuan memahaminya setelah berpikir sejenak. 2 hari yang lalu, Kintai A muncul dalam proyeksi baju besi Mingguang, dan topik utama diskusi jelas adalah dunia kecil kota Void, bukan pernikahan Su Zexue. Jadi orang tua itu ingin aku pergi ke Lembah Shenmu untuk mendapatkan pohon suci dan menstabilkan ruang dunia kecil kota Void. Ye Xuan tertipu, tetapi suasana hatinya sangat baik. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Li Guixuan, dia langsung pergi ke Lembah Shenmu. Lembah Shenmu adalah salah satu dari 3 sekte gunung abadi utama, tetapi tidak pernah ingin merekrut pengikut dari dunia luar karena sangat sedikit cerita tentang Lembah Shenmu yang beredar di dunia luar. Kebanyakan prajurit di benua itu mengetahui lokasi Lembah Shenmu. Karena pohon suci di Lembah Shenmu, yang telah tumbuh selama puluhan juta tahun, meliputi area seluas ribuan mil, satu pohon adalah hutan.
Tentu saja, mengetahui lokasi lembah Senmu tidaklah berguna, karena begitu Anda memasuki area lembah Senmu, Anda tidak dapat menemukan gerbang gunung. Terlebih lagi, di lembah Senmu yang radiusnya 1000 mil, terdapat banyak burung dan binatang ajaib, dan dikelilingi oleh pegunungan, sehingga orang biasa tidak dapat mendekatinya sama sekali. 2 hari kemudian, Yesuan terbang di atas lembah Senmu dan melihat pohon suci yang menutupi area seluas ribuan mil. Dia merasa sedikit bersemangat. Lembah Senmu sangat besar sehingga Anda tidak dapat melihat ujungnya, dan mustahil menemukan gerbang gunung. Yesuan mendarat di puncak pohon suci, melihat sekeliling, dan berteriak keras Yesuan dari Akademi Kunpeng, "Saya datang untuk memberi penghormatan ke gunung dan meminta untuk bertemu dengan penguasa pohon suci." Ketika berhadapan dengan Sekte Xianshan, lebih baik menggunakan identitas Akademi Kunpeng. Teriakan itu bergema di lembah Senmu, dan butuh waktu lama sebelum gema itu terdengar, tetapi tidak ada jawaban. Yesuan terbang maju sejauh lebih dari 10 mil dan berteriak lagi Yesuan dari Akademi Kunpeng, "Saya datang untuk memberi penghormatan ke gunung dan meminta untuk bertemu dengan penguasa lembah Senmu." Berteriak 3 kali. Tiba-tiba, sekawanan burung terbang di kejauhan, dan 2 orang murid perempuan lembah Senmu terbang di udara, menyapa mereka dengan sopan, "Tuan Ye, Tuan lembah ingin bertemu dengan Anda, silakan ikuti kami." Yesuan mengikuti 2 murid perempuan lembah Senmu dan mendarat di tanah, berjalan di bawah naungan pohon suci. Berdiri di bawah pohon suci, energi spiritual di sekitar sangat melimpah, seolah-olah Anda berada di lautan hijau, penuh vitalitas di mana-mana. Luan Yue membatalkan pertunangan dan kembali ke lembah Senmu. Sesuatu pasti telah terjadi. Yesuan tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada 2 murid perempuan lembah Senmu, "Maaf, apakah Zexue ada di lembah? Apakah dia dihukum oleh gurumu?" Kedua murid perempuan lembah Senmu saling memandang dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Mereka tidak menjawab, tetapi berkata Tuan Ye akan tahu saat dia bertemu dengan Tuan Lembah. Yesuan tidak punya pilihan selain menahan rasa ingin tahunya dan mengikuti mereka sepanjang jalan melalui dunia pohon suci yang aneh dan ganjil. Akhirnya, ia melewati lubang pohon setinggi gerbang gunung dan memasuki lautan bunga yang penuh vitalitas. Di tengah lautan bunga, ada sebuah aula yang dibangun dengan pohon suci. Tanaman merambat meliliti aula, membentuk tangga yang berkelok-kelok. Yesuan mengikuti 2 murid perempuan lembah Senmu, menaiki tangga tanaman merambat, dan sampai ke aula Sensu, di mana ia akhirnya bertemu Su Zexue, Luan Yu, dan sekelompok tetua lembah Senmu. Di dalam aula pohon suci, Su Zexue sedang duduk di kursi utama, mengenakan jubah bermartabat dan hiasan kepala yang indah dan berat di kepalanya. Luan Yue dan beberapa tetua lembah Senmu berdiri di kedua sisi. Su Zexue sedang duduk di kursi utama. Ketika dia melihat Yesuan masuk, air mata langsung mengalir di matanya. Dia tidak bisa lagi menyembunyikan kegembiraannya. Dia ingin berdiri, tetapi setelah ragu-ragu sejenak, dia hanya duduk diam di kursi utama, menatapnya tanpa berkedip. Ketika Yesuan melihat apa yang dikenakannya dan di mana dia duduk, dia langsung mengerti sesuatu. Penguasa asli lembah Senmu, Luan Yue, berdiri di samping, sementara Su Zexue duduk di kursi utama di aula. Sudah jelas bahwa Su Zexue telah mengambil alih posisi penguasa lembah Senmu. Namun, Yesuan melihat tekanan berat di matanya. Hiasan kepala yang indah dan berat itu seperti gunung, membuat orang khawatir bahwa dia mungkin tidak akan sanggup memakainya suatu saat nanti. Keduanya saling berpandangan, keduanya sangat peka satu sama lain, dan mereka tahu apa yang dipikirkan satu sama lain tanpa perlu banyak bicara. Awalnya, Yesuan mengira bahwa cabang-cabang pohon suci telah tumbuh di dunia kecil kota Void, dan Su Zexue lah yang meminta Luan Yu untuk mengambil tindakan. Sekarang tampaknya dia sudah menjadi penguasa lembah Senmu. Akan tetapi, menjadi penguasa lembah Senmu mungkin berarti mengambil lebih banyak tanggung jawab. Dia hanyalah seorang gadis muda, tetapi dia harus memikul beban yang begitu berat. Yesuan benar-benar ingin membawanya pergi, tetapi dia tahu dalam hatinya bahwa itu tidak mungkin. Mata Su Zexue tampak kabur, dan dia berbalik untuk melihat Luan Yu. "Tuan, saya." Luan Yue membungkuk dan berkata, "Kamu sudah menjadi penguasa lembah Senmu. Segala sesuatu di lembah ini bergantung padamu." Su Zexue kemudian berdiri dan mengulurkan tangannya. Yesuan buru-buru berjalan ke arahnya, memegang tangannya, dan ditarik olehnya untuk berlari keluar dari aula belakang, ke lembah yang dalam, dan ke lautan bunga. Di aula pohon dewa, beberapa tetua lembah pohon dewa mengerutkan kening dan berkata, "Tetua Luan Yu, apakah ini pantas?" Ekspresi Luan Yue langsung menjadi serius, dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Ingatlah dengan jelas, penguasa lembah Senmu saat ini bernama Su Zexue, dan dia adalah roh dari pohon suci." Yesuan memegang tangan Su Zexue dan berlari di lautan bunga untuk waktu yang lama, jelas merasakan kegembiraannya.
Berlari ke tempat di mana aula pohon suci tidak lagi terlihat, Yesuan melemparkannya ke tanah dan berguling ke lautan bunga, seperti yang dilakukannya di lautan bunga gladiol di kota Tianxiao. Dia menatapnya dengan tenang dan mengulurkan tangan untuk membelai pipinya. Apakah kamu marah karena aku tidak memenuhi janjiku untuk menemuimu di Chaohua? Su Zexue menggelengkan kepalanya pelan dan berkata, aku tahu kamu ingin melakukan hal-hal hebat, dan aku tidak bisa menjadi beban bagimu. Bagaimana kamu tahu apa yang sedang aku lakukan? Su Zexue mengulurkan tangan dan mengambil daun pohon suci dari pakaiannya, sambil berkata, daun itu mengatakan kepadaku bahwa aku dapat mendengar setiap napasmu, setiap kegembiraan, kemarahan, kesedihan, dan setiap pertempuran hidup dan mati. Namun, aku hanya dapat mendengarkan, aku tidak dapat menolongmu. Kau telah menolongku. Jika pohon suci itu tidak berakar di dunia kecil kota Void, aku pasti sudah mati di sana. Yesuan memegang tangannya dan memeluknya, merasa bahwa ia telah memperoleh hal yang paling berharga di dunia. Lembah Senmu, Sungai Lohua. Aliran sungai itu melewati lautan bunga dan pepohonan suci. Tempat itu begitu elok dan anggun, bagaikan mimpi. Rusa Sika datang dengan gembira ke mata air dan bermain-main di sekitarnya. Bunga plum di tubuhnya memancarkan lapisan cahaya spiritual, dan ia telah tumbuh menjadi roh rusa. Su Zexue menarik Yesuan ke sungai, memanjat ke akar pohon kuno dan duduk, memandangi gemericik air di bawah kakinya. Dia melepas mahkota rambut kepala lembah di kepalanya dan menyingkirkannya. Tampaknya selama dia melepaskan mahkota rambut sang master lembah, dia akan dapat melepaskan tanggung jawab yang berat itu dan bernapas lega. Saat saya masih kecil, saya suka datang ke sini dan bermain sendiri. Saya menemukan Huan-Huan di sini. Yesuan duduk di sampingnya, memegang tangannya, dan berkata dengan lembut aku akan menemanimu di masa depan. Yo yo yo, Huan-Huan menendang air dan berteriak. Su Zexue menutup mulutnya dan tertawa Huan-Huan sedang mencari bola guntur. Titik titik titik. Titik titik titik. Yesuan mengeluarkan bola petir dari kantung binatang roh, menyentuh bulu hangus milik rakus ini, dan berkata, bola petir itu terluka. Ia telah layu hingga bulu-bulu baru tumbuh. Rusa Sika berjalan mendekat, bunga plum di tubuhnya menyala terang, dan mengembuskan napas energi spiritual yang membungkus bola guntur. Lei Qiu mengangkat kepalanya dan menangis, tampak jauh lebih energi daripada sebelumnya. Lei Qiu sungguh menyedihkan. Su Zexue mengulurkan tangan dan mengambil buah spiritual dari pohon suci lalu menyuapkannya ke mulut Lei Qiu. Keduanya saling curhat, dan meski sudah lama tidak bertemu, mereka merasa makin akrab satu sama lain. Kami tidak pernah bosan saling memandang dan menjadi teman dekat. Yesuan tahu bahwa dia pasti menanggung beban berat sebagai penguasa lembah Senmu. Dia hanya ingin dia merasa lebih rileks saat berada di sisinya, menyandarkan kepalanya di bahunya, dan menikmati waktu bersama dengan tenang. Hingga matahari terbenam, hingga bunga-bunga berpendar menerangi lautan bunga, hingga akhir zaman. Namun, ancaman dari kota Void masih ada, jadi Yesuan tidak bisa tinggal di lembah Senmu terlalu lama. Bisakah kita kembali ke kota Liuyun? Itu rumahku, dan aku ingin mengajakmu melihatnya. Yesuan memegang tangannya dan bertanya dengan lembut, khawatir akan mengganggu ketenangan di sekitar mereka. Ketika Su Zexue mendengar ini, dia terdiam sejenak, lalu duduk tegak, dan terdiam beberapa saat sebelum menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak bisa pergi. Kenapa? Yesuan bertanya sambil mengerutkan kening. Su Zexue menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Apakah karena tuanmu tidak mengizinkanmu pergi? Tidak, Su Zexue menggelengkan kepalanya. Aku akan mencarinya. Aku akan mengatakan padanya bahwa aku ingin membawamu pergi. Yesuan berdiri dan berkata dengan marah, dulu ketika aku berada di kota Tianxiao, dia pikir kultivasiku tidak cukup baik dan tidak dapat menandingi lembah Senmu. Sekarang, aku telah datang ke sini pada tingkat Saint Lord. Aku heran bagaimana dia bisa menghentikanku. Su Zexue dengan cepat menggelengkan kepalanya dan menasihati bukan seperti itu. Aku tidak peduli. Aku akan membawamu pergi. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Jika setengah langkah untuk menjadi Martial Saint tidak cukup, maka aku akan menjadi Martial God dan mencapai puncak terlebih dahulu. Pokoknya, aku akan membawamu pergi. Yesuan berkata sambil melompat dan terbang menuju ke arah aula pohon suci. Kuil pohon suci. Luan Yue berdiri di tengah aula. Meskipun dia telah menyerahkan posisi kepala lembah kepada Su Zexue, aura dingin seperti bulan yang tak terduga di sekelilingnya tidak berubah sama sekali. Hanya dengan melihat dari belakang saja sudah memancarkan aura yang melampaui seorang Holy Lord. Kau di sini, kata Luan Yu perlahan tanpa menoleh ke belakang. Yesuan berkata terus terang aku ingin membawa pergi Sue yang diasingkan, tidak ada seorang pun yang dapat menghentikanku, bahkan kamu. Luan Yue berbalik, tanpa ada kegembiraan atau kesedihan di wajahnya, juga tidak ada kemarahan, dan berkata perlahan apakah kamu tahu pilihan apa yang diambil Zexue ketika dia berada di Chaohua? Aku tidak ingin tahu,
dan aku juga tidak perlu tahu. Zexue pernah berkata bahwa dia ingin menjelajahi seluruh 9 provinsi dan melihat semua keajaiban di dunia. Sekarang aku akan memenuhi janjiku. Ye Xuan berkata dengan bangga. Setelah mengalami situasi hidup dan mati, dia sudah memiliki aura yang mendominasi di dalam hatinya, dan dia tidak akan dirugikan bahkan saat menghadapi Luan Yu. Luan Yu mengangkat tangannya untuk memperlihatkan lengan jubahnya yang lebar, menunjuk ke tanah di depannya, dan berkata, Ibu Zexue adalah penguasa lembah kayu ilahi sebelumnya. Seperti Zexue, dia lahir dengan tubuh roh kayu. Ketika kamu berada di kota Tianxiao, kamu pikir kamu tahu kondisi fisik Zexue dan mengira itu adalah tubuh sumsum dingin, tetapi kamu belum pernah melihat tubuh roh kayu. Ini adalah tubuh roh pohon suci. Hanya ada 3 atau 2 orang di dunia. Tidak mengherankan jika kamu tidak mengetahuinya. Ye Xuan mengerutkan kening. Ketika pertama kali bertemu Su Zexue, dia memastikan bahwa dia memiliki tubuh sumsum dingin. Namun, ramuan yang dia buat untuk mengobatinya memiliki hasil yang biasa saja. Ketika dia mendengar tentang tubuh roh kayu, dia langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Luan Yue melanjutkan, Ibu Zexue tidak ingin dia mewarisi posisi Master Lembah, jadi dia mengatur pernikahan dengan keluarga kerajaan dinasti Zhou Agung. Tujuannya adalah untuk menggunakan harta nasional dinasti Zhou Agung, Imperial Jade Square Zone, untuk mengakhiri nasib tubuh roh kayu. Sebelum ini, Ye Xuan belum pernah melihat tubuh roh kayu, jadi dia tidak mengaitkan fisik Su Zexue yang lemah dengan tubuh roh kayu. Mendengar ini, dia segera mengerti nasib tubuh roh kayu. Tubuh roh kayu lahir bersama roh pohon suci. Begitu kehilangan energi spiritual pohon suci, ia akan layu. Artinya, begitu tubuh roh kayu menjadi roh pohon suci, ia akan hidup berdampingan dengan pohon suci sebagai satu kesatuan dan tidak akan bisa meninggalkan pohon suci itu seumur hidupnya. Ibu kandung Su Zexue berharap untuk mengakhiri nasib tubuh roh kayu dengan harta paling berharga milik dinasti Zhou Agung, yakni Zun persegi giok kekaisaran, jadi dia membuat kontrak pernikahan dengan keluarga kerajaan Zhou Agung. Luan Yu menunjuk ke tanah di depannya dan berkata, selama pertemuan Cao Hua, Zexue berlutut di sana dan memberi hormat kepadaku. Dia berkata bahwa dia tidak ingin menikahi pangeran dari dinasti Zhou Agung. Dia ingin mengambil alih posisi Master Lembah dan menemani pohon suci selamanya seperti ibunya. Aku bertanya padanya kenapa, tetapi dia tidak memberitahuku. Dia hanya berlutut di tanah dan bersujud, memohonku untuk membawanya kembali ke lembah. Ketika cabang-cabang pohon suci itu melewati kehampaan dan tumbuh ribuan mil jauhnya, aku menyadari bahwa Zexue sedang mencoba menyelamatkanmu. Luan Yu menahan emosinya yang sedikit gembira, mengangkat lehernya, dan berkata, Ibu Zexue menghabiskan seluruh hidupnya menemani pohon suci, dan juga menghabiskan seluruh hidupnya menunggu seorang pria. Semua keterikatan dan kerinduannya tertinggal di lembah Shenmu. Dia berkata dia tidak menyesalinya, tetapi dia tidak ingin Zexue menjadi seperti dia. Jika bukan karenamu, Sue yang diasingkan akan menjadi putri dari dinasti Zhou Agung, dan berkelana ke seluruh 9 provinsi, menikmati gunung-gunung dan sungai-sungai megah di dunia, seperti yang dia dambakan. Namun, kemunculanmu membuat Sue yang diasingkan mengalami nasib yang sama seperti ibunya. Sekarang, apakah kamu masih ingin menanyaiku? Ye Xuan terdiam dan berdiri di sana dengan linglung. Ternyata kisah indah yang terkenal tentang Dewi Xiao dan peri di awan pada dinasti Zhou memiliki latar belakang seperti itu. Menurut cerita rakyat, ada seorang abadi bernama Yun Zongxian di dinasti Zhou yang ditunjuk secara langsung oleh kaisar. Ia pernah menjadi pangeran dinasti Zhou dan kakak laki-laki kaisar saat ini, tetapi ia tidak menyukai kekuasaan dan hanya suka bernyanyi sambil berjalan di bulan. Peri di awan dinasti Zhou ini memiliki legenda yang indah dengan Dewi Xiao dari lembah Shenmu, namun tak disangka kisah sebenarnya tidak begitu indah. Ye Xuan tertegun cukup lama sebelum dia berbalik dan berjalan keluar dari aula. Berdiri di bawah beranda, dia melihat gadis itu, secantik bunga pir yang terpantul di salju, berdiri di luar aula dan tersenyum, seperti biasanya, tanpa ada tanda-tanda kesedihan di wajahnya. 770